Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 1 Februari jam 1:33 sore di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup menarik yang sering kali juga ditanyakan. Kenapa Pak investasi itu tidak untuk semua orang? Ya. Jadi investasi, kemarin kita ngomong S&P 500 ya. Kenapa investasi tidak untuk semua orang? Atau balik lagi, kenapa investasi itu sulit Pak? Sulit dalam arti cari uang ya, di investasi sulit. Kemudian tidak untuk semua orang. Untuk semua orang. Oke, coba saya akan jelaskan ya pelan-pelan aja di sini. Oke. Nah, begini teman-teman. Ini saya akan mencoba untuk menjelaskan prosesnya dulu ya. Prosesnya dulu. Jadi setiap orang itu ada momentumnya ya. Setiap orang momentum. Mulai dari kita lulus kuliah, mulai cari kerja, ya sama. Itu step nomor 1 adalah kita itu pasti harus dapatkan income, teman. Ya, Anda lulus kuliah, yang dilakukan pertama kali, ya Anda buka bisnis, entah Anda bekerja, ya segala macam. Nomor 1 adalah harus punya income dulu. Oke, jadi step nomor 1 ini dipenuhi dulu. Ya, barulah kemudian setelah Anda mulai mapan, mulai settle, ya Anda sudah punya mulai skill, punya segala macam, barulah kita masuk ke tahap kedua adalah grow. Ya, grow income. Perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah kita get income. Yang nomor 2 adalah grow income. Yang satu cari income. Get, cari income. Yang nomor 1 lagi adalah grow income. Menumbuhkan. Yang ini ada nomor 2. Jadi nomor 2 ini harus ada setelah nomor 1 kamu tercapai. Ya, karena logikanya, kalau sekarang nomor 1 aja kamu nggak ada, lalu apa yang mau ditumbuhkan? Karena dengan kamu punya get income, maka sekarang kamu punya kapital kan, punya modal. Ya, punya atau sama dengan modal. Sampai sini dulu, bisa diikutin. Ya, ini pemahamannya. Jadi, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Investasi itu kok sulit, Pak? Yes. Di mana sebenarnya letaknya investasi itu? Yes, di sini. Idealnya ya, investasi itu di sini, teman-teman. Namanya juga investasi. Investasi itu dipakai untuk menumbuhkan income, menumbuhkan kapital yang sudah ada, bukan untuk cari income. Oke, ya. Nah, kebanyakan orang itu salah memikir konsep ini karena berpikir bahwa, oh Pak, saya investasi itu untuk cari income. No, salah. Salah besar. Ya, contoh misalkan sekarang. Rata-rata S&P 500, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya secara historical ya, S&P 500 itu punya return ya rata-rata teman-teman SPY ya. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini ya, rata-rata returnnya itu adalah plus minus misalkan kita ngomong 10% lah satu tahun. US dollar ya. 10% per tahun loh teman-teman. Ini adalah rata-rata ya, bukan berarti setiap tahun naik 10%, bukan. Rata-rata. Ada paham ya maksudnya ya? Bukan setiap tahun naik 10%, bukan. Nah, sekarang kalau kita lihat rata-rata 10% setahun, ya, kita pakai asumsi 10% per tahun. Jadi kalau misalkan sekarang saya invest 10.000 misalkan, ya, maka secara rata-rata uang saya setiap tahun saya dapat profit dari 10.000 itu, 10%-nya yaitu berapa? $1.000. Bayangkan kalau Anda invest 10.000 satu tahun, ya per tahun ya teman-teman, cuma dapat $1.000. Kamu akan bilang gini, loh Pak, ya ngono ya gak bisa makan Pak. Uang listrik aja gak cukup Pak buat bayar segini. Wah Pak, buat beli bensin aja gak cukup. Buat jajan-jajan saya aja gak cukup Pak. Wah kok kecil sekali ya returnnya. Beda pemikirannya ya dengan kalau kamu grow income berbeda dengan get income. Kalau pola pikirmu dinilai dari segi get income, karena kamu bilang buat bayar listrik, buat bayar sekolah anak, buat jalan-jalan, dan segala macam, ya nggak cukup, memang iya. Ya seolah-olah seperti 10% per tahun ya buat apa Pak ya? Karena itulah kamu pergi trading. Karena itulah kamu pergi ke kelas-kelas, diajarkan bagaimana caranya cari uang gampang. Ya, mulai scalping, mulai salah instrumen, teman-teman. Salah instrumennya, akibatnya kamu makin terjerumus, kelihatannya makin keren, ternyata
makin rugi, makin rugi, makin rugi. Karena salah kendaraan. Kendaraannya salah. Bukan berarti nggak bisa cari uang di saham untuk cari income, bisa. Tetapi itu kendaraannya kurang tepat. Terutama kalau kamu nggak punya income lain selain saham. Oke? Padahal kalau kamu lihat, kalau fokus kamu adalah grow income 10% setahun, ini sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat, sekarang berapa inflasi Amerika? Saya ukur pakai CPI ya. Data terakhir year on year itu adalah 3,8. Artinya ini adalah pergerakan inflasi rata-rata 3,8% per tahun ya. Jadi kalau sekarang kamu dapat return 10% satu tahun, ya setahun. Sementara inflasi ini ibaratnya pajaknya lah ya. Kalau kita ngomong inflasi ini pengeluaran dari uang ya. Kamu punya income yang di atas inflasi, kamu makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kamu udah lebih kaya dari kebanyakan orang. Karena inflasi adalah musuh kita kan, musuh terselubung. Uang kamu udah berkurang. Tapi kalau kita ukur dari PCE misalkan. Apa itu data PCE? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ya PCE sama juga ini alat ukur inflasi yang dipakai oleh Fed. Ya, kalau tidak salah sekarang 2,9. Betul? Ya, ikutin data. 2,9%. Sehingga kalau kamu dapat return 10%, wah, luar biasa. Inflasinya 2,9%. At least uang kamu akan terus bertumbuh. Jadi kamu punya uang bukan cuma bertumbuh, nilainya pun akan terus ikut bertumbuh. Nilai uangnya. Bukan cuma jumlah uangnya, tapi nilai uangnya. Perhatikan ya. Ya. Tapi kalau kamu sekarang pola pikirmu bukan pada grow, ini kalau kita ngomong grow ya, wah bagus banget Indah. Bunga deposito aja nggak ada yang 10% setahun, betul? Nggak ada. US dollar ya teman-teman, kita ngomongnya bukan rupiah ya, US dollar. Nah sekarang kalau kamu ini lihat dari return, kalau kamu lihat dari segi income, kamu mau cari income, get income, maka $1.000 nggak ada arti. Beda pola pikirnya, bisa dipahami. Satu pergi ke sini, satu pergi ke sini. Ya, ilmu ini mahal teman-teman. Ya, dan ini pun juga ada yang ngajarin saya. Saya baru memahami ini setelah saya di Amerika dijelaskan sama guru saya. Oh, ternyata tuh begini. Fatal. Betul? Fatal sekali. Kalau Anda tidak mengerti ini, sehingga kamu menempatkan dunia investasi sebagai income. Ya. Jadi kita pilih kendaraan yang tepat. Oke, cari kendaraan. Pak, untuk cari uang, kendaraan yang paling tepat apa? Ya, Anda kerja, jadi pegawai, orang gajian. Betul, betul. Tidak ada yang salah. Saya tidak anti orang kerja ya. Saya bukan seperti Robert Kiyosaki, anti orang bekerja. Seolah-olah orang kerja gajian itu hina banget. Enggak. Itu bisa jadi batu lompatan, bisa jadi tambah pengalaman. Tapi coba lihat, kalau kamu sekarang terima gaji, teman-teman, ini jauh lebih mudah, jauh lebih pasti. Ya, kamu dapat uangnya daripada kamu sekarang beli sahamnya ABC misalkan. Ya, atau kamu beli sahamnya Astra, kamu beli sahamnya BCA, kamu beli sahamnya Indofood misalkan. Karena kamu tidak ada kontrol. Ya, nomor satu kamu perlu modal. Kalau kamu beli saham misalkan, nomor satu kamu perlu modal. Nomor dua kamu tidak punya kontrol. Kamu tidak bisa ketika ada orang bertanya, oke, kapan saham Astra akan naik? Kapan saham BCA akan naik? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Tidak ada. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kamu beli saham? Ya, cuma hope and pray. That's it. Ya. Sementara tagihan listrikmu pasti. Sementara cicilan mobilmu pasti. Cicilan rumahmu pasti. Setiap bulan pasti bayar anak uang sekolah. Mana mungkin kita mencari uang di tengah sesuatu yang tidak pasti. Benar? Ya, salah satunya adalah saham. Ini satu hal yang nggak pasti. Teman. Siapa yang bisa memastikan bulan depan saham BCA akan naik? Nggak ada. Berbeda. Siapa yang bisa memastikan bulan depan dapat kerja, dapat gaji? Oh ya ini kan tidak perlu dipertanyakan. Ya selama kamu tidak korupsi, selama tidak kriminal, ya pasti dapat gaji. Sehingga kalau kita tanya kendaraannya, ya kendaraannya, bukan ngomong benar atau salah, kendaraannya paling tepat untuk mendapatkan income sekian. Misalkan, oke, satu bulan saya perlu uang $1.000 misalkan contoh. Maka kendaraan yang paling tepat untuk mendapatkan $1.000 ya kerja. Betul. Bukan saham. Saya tidak menjelekkan saham. Saya cuma bilang saham kendaraannya salah. Saham itu digunakan untuk menumbuhkan income. Kamu sudah nggak butuh uang lagi. Ya, kamu sudah punya cukup waktu. Misalkan, saya mau nabung buat dana pensiun. Nah, itu kan. Paham maksud saya? Ya.
Sehingga kalau saya butuh uang $1.000 setiap bulan, ya lebih mudah, lebih masuk akal kerja. Bukan malah trading saham dan dul-dul kepengen dapat uang $1.000 supaya nggak usah kerja. Wah, itu pemikiran yang salah total. Ya. Jalan lain lagi adalah kita melakukan bisnis. Betul sekali. Bisnis ada resiko, ya betul, resikonya lebih besar, sama. Bisa rugi, bisa bangkrut, bisa, betul. Tapi bisnis kamu punya kontrol. Misalkan kamu buka toko, ya tokomu nggak laku, ya penjualan omset turun, ya kamu bisa panggil konsultan. Ya mungkin produkmu diperbaiki, mungkin servis kamu diperbaiki, pegawai kamu diganti, sistem manajemen kamu diganti, tokonya bisa dicat dengan lebih baru, lebih fresh, ganti program marketing, pakai iklan radio, iklan internet, mulai digejot pakai konsultan pemasaran, pakai influencer. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu pegang kontrol sepenuhnya agar membuat bisnis kamu kembali naik. Ada risiko, oh iya ada risiko, betul. Bisa rugi, bisa. Nggak seperti pegawai, nggak bisa rugi. Bisnis bisa rugi. Yes. Tetapi kamu punya kontrol. Berbeda dengan saham, lagi-lagi. Kalau saham, kamu tidak punya kontrol. Apa yang bisa kamu lakukan supaya saham BCA naik? Apa yang bisa kamu lakukan supaya saham Astra yang kamu beli naik? Saham Indofood yang kamu beli naik? Nggak ada. Nggak ada, Ben. Dan semua kenaikan saham ini perlu waktu. Kapan waktunya? Ya nggak tahu. Sometimes bisa 3 tahun, sometimes bisa 5 tahun. The more you wait, kalau fundamentalnya bagus, ya akan naik. Berbeda dengan bisnis. Bisnis kita bisa target tim marketing kita. Ayo, kamu kejar daerah sana. Kamu saya target, omset harus tembus 1M bulan ini. Ya, bisa kan? Kita bisa lakukan sesuatu. Sehingga kalau ditanya, apakah mana yang paling mudah untuk menghasilkan $1.000 per bulan? Bisnis atau saham? Ya, bisnis. Bisnis bisa kita gedein, betul? Bisnis kita bisa pinjam uang di bank untuk nambah modal usaha kita. Bisnis kita bisa buka pabrik baru, buka cabang baru, sehingga bisa berlipat-lipat kekayaan kita. Semakin banyak orang melayani orang, semakin besar bisnis kita. Huh? Good? Jadi jangan salah kaprah, teman-teman. Ya, boleh nggak Pak kita sekarang main saham? Boleh. Tetapi kamu tahu peruntukannya untuk apa? Kamu harus punya ini dulu. Kebanyakan orang nggak punya ini, nekat main saham. Betul? Ininya nggak ada. Berharap semoga saham saya bisa mengcover semua kebutuhan hidup saya. Bisa sih. Asal kebutuhan hidup kamu kecil dan modal kamu super duper besar. Bisa. Ada kok orang bisa hidup dari dividen saham, bisa. Tapi modalmu besar. Yang paling cilaka adalah modal kamu sedikit, kepingin dapat income sebesar-besarnya untuk mengcover semua kebutuhan hidup kamu. Ya, inilah dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang kamu punya income, lalu kemudian kamu sisihkan, ya setiap bulan tuh bangun dana pensiun. Sekarang Pak, saya umur 20 tahun misalkan ini. Pak, saya masih 20 tahun Pak sekarang. Oke. Saya bekerja sekarang, saya sisihkan nih. Ya, sisihkan. Misalkan 10% dari saya punya income, saya rajin ya. 10% dari saya punya income, saya masukkan ke dalam satu tabungan, saya belikan tabungan yang terisi penuh, saya belikan saham. Beda kan? Saham ini akan saya manage Pak. Ketika overvalue saya jual, ketika undervalue saya beli. Overvalue jual, saya ganti saham lain. Pokoknya saham ini nggak bakal saya ambil. Nanti sampai pensiun Pak, umur 65 tahun. Wah, perhatikan. Ini period waktunya berapa lama? 45 tahun, betul ya? Yes. 45 tahun. Period waktunya berapa lama? 45 tahun. Can you imagine that? Sehingga dia punya waktu yang cukup untuk menahan harganya dan uangnya tidak akan diambil. Ini kata kuncinya teman-teman. Tidak akan diambil. Ini kata kunci yang paling utama. Uangnya tidak akan pernah diambil. Never ever. Tidak akan pernah. Sehingga dikasih kesempatan untuk bertumbuh. Coba bandingkan dengan orang yang biasa. Ya, baru main 1 tahun. Waduh, Pak, udah naik-naik, Pak. Baru main 5 tahun. Aduh, udah Pak, uang saya udah 5 tahun, Pak. Mau gimana ini? Karena tidak punya mental itu. Ya, mentalnya nggak ada. Ya,
Kamu hanya boleh mengambil uang ini ketika pensiun. Sulit teman-teman lakukan ini. Sulit. Sulit sekali. Karena balik lagi, orientasinya berbeda. Orientasinya itu, uang ini uang pensiun, Pak. Ini adalah uang sisa atau uang yang saya sisihkan. Inilah resep untuk jadi kaya raya, melawan inflasi. Jadi kamu akhirnya nanti akan punya 2 income. Satu income dari aktif income yang kita lakukan. Satu lagi, kamu punya income dari investasi yang kamu punya. Passive income yang kamu punya. Jadi dua-duanya ini akan bekerja sebagai mesin untuk mendongkrak kamu punya finansial. Sehingga nanti ketika kamu tua, kamu nggak akan pernah kekurangan uang. Berapapun inflasinya. Ini tipsnya begini. Bagaimana kita grow uang kita dan kita manage. Instrumen investasinya salah satunya, bukan satu-satunya, adalah saham. Nah, disitulah kita bermain saham. Kita belajar bagaimana mengelola uang, bagaimana memilih company yang tepat. Karena ini masa depan kita. Bagaimana mengatur money management dan segala macam. Paham maksud saya? Jadi bukan di saham kita cari cari income. Salah besar. Saham bukan tidak bisa cari income, bisa. Tapi saham kamu cari income di sini, kamu adalah salah memilih kendaraan. Kamu akan berdarah-darah. Mungkin Anda boleh nggak setuju dengan saya. Boleh, bebas. Mungkin enggak kok Pak. Ada orang yang sukses trading segala macam. Ya udahlah ya. Ya balik lagi. Silakan Anda cek sendiri. Ya lebih baik Anda membuktikan sendiri betul apa tidak omongan saya itu. Ya bahwa kalau Anda cari uang di saham, cari income di saham, kamu itu adalah rute yang paling berdarah-darah. Ya daripada kamu cari income dengan kendaraan yang berbeda. Kita bahas lebih dalam ya teman-teman besok pagi kalau memang ada. Jadi saya besok pagi akan memenuhi janji, ya akan live besok pagi hari Jumat ya. Besok pagi hari tanggal 2 Februari, hari Jumat jam 9 saya akan live. Kalau pesertanya banyak ya udah kita akan lebih banyak ya. Pertama kali akan saya live kelas di Wealth Mastery. Ya, kalau besok kita akan bahas ini dengan lebih dalam, saya akan bahas ulang. Ini penting sekali karena kalau teman-teman nggak tahu ilmu ini, ya akhirnya akan terjebak untuk mencari income di dunia saham. Besok kita diskusi lebih dalam, saya kasih pengumumannya nanti. Itu adalah live meeting pertama kali kita di Wealth Mastery. Ya, sampai ketemu besok pagi. Thank you. Bye.